Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Septi Diansa Putri sebagai moderator sekaligus pemateri, dan rekan saya, Cindy Ayu Lestari, NPM 202040640559, Natasha Dian Salsabila, NPM 202040640599, Rido Cahyadi Putra, NPM 20204064055135, dan Zelia Dini Meisha, NPM 20204064050096. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pendidikan Sepanjang Hayat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kejadian belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Arti luas pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi suatu kebutuhan yang penting karena manusia perlu menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara normal dalam lingkungan masyarakatnya yang selalu berubah. Dasar pikiran pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, tinjauan ideologis. Semua orang mempunyai hak yang sama, khususnya dalam hak mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilannya. Yang kedua, tinjauan ekonomis. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan seorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki, memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih menyenangkan dan sehat. Yang ketiga, tinjauan sosiologis. Para orang tua yang kerap kurang menyadari pentingnya sekolah untuk anak-anaknya. Karena itu banyak anak-anak yang putus sekolah bahkan tidak sekolah sama sekali. Dengan demikian, pendidikan sepanjang hayat bagi orang tua akan memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, tinjauan politis. Agar rakyat dapat mengetahui dan menyadari pentingnya hak dan memahami fungsi pemerintah. Yang kelima, tinjauan teknologis. Perubahan ilmu dan teknologi menuntut orang untuk menyesuaikan agar tetap biasa memenuhi kebutuhannya. Yang keenam, tinjauan psikologis dan pedagogis. Pendidikan yang diutamakan sekarang adalah bagaimana cara belajar menanamkan motivasi yang kuat pada diri anak untuk belajar sepanjang hayat, mengembangkan keterampilan secara tepat. C. Konsep pendidikan sepanjang hayat. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Adapun tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup ialah sebagai berikut. 1. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya secara optimal mungkin. Dengan demikian, secara potensial keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya agar berkembang secara wajar. 2. Mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup. 3. Mengembangkan kecakapan intelektual. 4. Mengembangkan pola pikir yang lebih konkret dan praktis. 5. Peningkatan kualitas spiritual dan moral kehidupan seluruh umat manusia dan masyarakat. Karakteristik pendidikan sepanjang hayat. 1. Hidup. Seumur hidup dan pendidikan merupakan tiga istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. 2. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Lalu 3. Pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan
atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. 4. Pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar insidental. 5. Pendidikan seumur hidup memiliki dua macam komponen besar, yaitu pendidikan umum dan pendidikan profesional. Komponen tersebut tidaklah berpisah sama sekali antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi saling berhubungan dan dengan sendirinya bersifat interaktif. 6. Tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Implikasi pendidikan sepanjang hayat. Implikasi pada program pendidikan secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan baca tulis. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan profesional. Keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pengembangan. Kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Dan keenam, pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Implikasi pada sasaran pendidikan dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Para petani. 2. Para remaja yang putus sekolah. 3. Para pekerja yang berketerampilan. 4. Para teknisi dan golongan profesional. 5. Para pemimpin masyarakat. Dan terakhir, 6. Para anggota masyarakat tua. F. Kepentingan pendidikan seumur hidup. Beberapa hal perlunya pendidikan sepanjang hayat. 1. Pertimbangan ekonomi. 2. Keadilan. 3. Faktor peranan keluarga. 4. Faktor perubahan peranan sosial. 5. Perubahan teknologi. 6. Faktor vokasional. 7. Kebutuhan orang dewasa. 8. Kebutuhan anak awal. Dan yang 9. Strategi pendidikan sepanjang hayat. Adapun dalam pendidikan sepanjang hayat. 1. Konsep-konsep kunci pendidikan sepanjang hayat. Pada pendidikan sepanjang hayat dikenal ada 4 macam. A. Konsep pendidikan sepanjang hayat itu sendiri. B. Konsep belajar sepanjang hayat. C. Metode belajar sepanjang hayat. Dan yang D. Kurikulum yang membantu pendidikan sepanjang hayat. Kesimpulan, pendidikan sepanjang hayat, lifelong education, adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Dasar pikiran mengenai pendidikan sepanjang hayat antara lain yaitu tinjauan ideologis, ekonomis, sosiologis, politis, teknologis, psikologis, dan pedagogis. Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Tujuan dari pendidikan sepanjang hayat yaitu mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawanya seoptimal mungkin.